Masuk ke readingan karma. Tabur tuai buat seseorang yang udah nyakitin zodiak siapa ini. Ini karma tabur tuai buat bulan Maret, Februari Maret ya 2025. Buat seseorang yang udah nyakitin zodiak Taurus, karma apa sih yang dia jalanin di keadaannya saat ini gitu ya, karma apa yang sedang dia hadapin di Februari Maret ini. Kita buka ceritanya. Ini kartunya ya, kita buka keadaannya seperti apa. Ini karma berarti ada sesuatu yang harus dia jalani dulu sebelum mencapai kebahagiaannya, karena telah nyakitin seseorang ya, telah nyakitin zodiak Taurus. Ini kartunya tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Taurus, orang yang udah nyakitin zodiak Taurus sedang ngalamin hal apa sih? Ini karma berarti hal-hal jelek yang keluar ya, yang keadaannya. Karena emang segala sesuatu yang kita perbuat harus ada balasannya. Akan ada balasannya gitu, bukan harus ada balasannya. Tentang kebaikan ya dibalas kebaikan, kejelekan dibalas kejelekan. Queen of Pentacle. Queen of Pentacle dari segi keadaan. Keinginan ya, keinginannya dia pengen bisa berbagi, pengen bisa ngasih seseorang yang dia sayang, pengen happy gitu ya, pengen perubahan ada dari kehidupannya, perubahan, happy ngajak jalan, main sama orang yang dia sayang, pengen diagungkan gitu, pengen dilihat, pengen diratukan. Ini orang uang rezeki nggak ada gitu ya, tapi dia memperlihatkan ke orang-orang sekitar kayak yang ini aku banyak uang, penghasilan gede, terus apa gitu, banyak ngomong, banyak kayak ngagul diri sendiri gitu ya. Padahal di belakang layar nggak ada perubahan, nggak ada pencapaian gitu. Kita buka aja ceritanya seperti apa ya. Ini yang mau lanjutkan ceritanya tentang seseorang yang dealing sama zodiak Taurus, yang udah nyakitin zodiak Taurus, silahkan klik linknya di channel YouTube-nya. Cerita panjangnya ya. Kita buka ceritanya. Ini yang baru masuk, salam kenal dari saya Rizky. Makasih yang udah subscribe, share, like, komen, yang udah aktifin tombol lonceng. Makasih banyak. Kita lanjut ceritanya. Ini seseorang sebenarnya di belakang nggak ada perubahan sama sekali gitu ya, masih aja tetap dia yang sama seperti dulu. Ini keinginan banyak, pengen inilah, pengen itulah, pengen ginilah, pengen gitu ya. Kadang ngobrol sama orang-orang sekitar, ngegede-gedein keinginan gitu, ngegede-gedein apa yang dia punya. Kalau bahasa Sunda nama agul ku payung butut gitu ya. Agul ku payung butut. Ini tentang kecurangan. Oh, gini. Dia di keadaannya gitu ya, udah tahu orang yang nyakitin zodiak Taurus keadaannya emang nggak punya apa-apa, misalnya dari di belakang tapi memperlihatkan kayak banyak uang. Terus orang-orang yang dekat ini kan karena omongannya gede ya, karena dianya ngomongnya punya inilah, bisa usaha inilah, bisa ngejalanin inilah, itulah, banyak. Terus orang yang dekat sebenarnya orang-orang yang mau curang, orang-orang yang mau nyurangin. Karena apa sih? Karena makan omongannya dia gitu ya, dia sendiri yang memperlihatkan tentang keberadaannya, tentang apa. Orang-orang yang dekat ini orang-orang yang mau nyuri kebahagiaannya. Kalau gini, nyuri kesempatan gitu ya. Orang kan gini Kak, misal contoh kecilnya aja ya, kalau lagi ngumpul ya, aku punya ini, terus orang-orang yang dekatnya bukan dekat karena dianya, keadaannya, tapi karena emang mau manfaatin gitu ya. Waktu ngobrol gini ada tukang apa lewat, beli ini yuk, traktir dong sama ini gitu ya, ditraktir sama orang yang ini. Jadi sebenarnya kalau dia nggak banyak ngomong seperti itu, ini orang nggak ada temen gitu ya, ngerasa kesendirian, ngerasa kesepian, makanya dia ngegede-gedein. Mungkin dia tahu orang-orang di sekitarnya emang bukan melihat dianya gitu ya, tapi melihat keadaan dianya. Ini tentang kecurangannya, dicurangi sama orang sekitar. Makanya dia kayak banyak keinginan tapi takut gitu ya. Kalau banyak keinginan tapi takut gini,
pengen kemana tapi takut nantinya gini soalnya salahnya dia sendiri gitu di keadaannya seperti itu. Ini di bulan Februari Maret ya. Terus ada yang nyurangin juga gitu di keadaannya, ada yang nyurangin, yang ngehalangin ini semua apa sih? Depul dianya nggak bisa memulai lagi dari awal. Jadi gini Kak, mungkin karena tadi dianya orang berada gitu ya, punya segala, terus dikasih down, dikasih turun. Di saat dikasih turun nggak mau orang lihat kalau dia emang udah nggak punya apa-apa, makanya banyak ngomong, ngegede-gedein apa yang dia punya, ngegede-gedein apa yang dia miliki. Terus keadaan sekitar sebenarnya tahu keadaan dia seperti apa, cuman dia karena emang manusia ya mungkin lumayan gitu lumayan buat ceng-celengan, nggak protein lah si orang yang pernah nyakitin zodiak Taurus tuh. Tersakiti nggak? Kalau gitu tersakiti ya, keadaan udah kita nggak punya apa-apa terus dicurangi sama orang-orang terdekat gitu. Kita buka ya, ada energi apa aja. Ini energinya seperti ini, Taurus ya, orang yang dealing sama zodiak Taurus yang udah pernah nyakitin. Ini nggak akan semua resonate. Kalau mau resonate silahkan personal reading, nomornya ada di deskripsi. Kita lanjut. The Wood. Ada energi The Wood, ada energi sakit karena pemikiran sendiri, keadaan sebelumnya. Ada kebahagiaan, target kedepannya Page of Pentacle. Sebenarnya apa yang dia cari, apa yang dia usahakan nggak berbuah, nggak ada perubahan di dirinya Kak. Harusnya mengakhiri gitu ya, mengakhiri sifat seperti itu, mengakhiri sifat agul, sifat sombong gitu. Ini keadaan sekitarnya ya. Ada yang harus dikejar Kak, terkejar nggak? Nggak ya, karena dia ngikutin, salah ngikutin gitu. Ada ketakutan di dianya. Ini ada ada nggak sih orang-orang gitu ya yang benar-benar tulus ikhlas buat bareng sama dia, buat ngejalanin kehidupan sama dia. Ada ketakutan ke situ. Yang dia cari sebenarnya pengen ada seseorang yang bareng di keadaannya, cuman orang lain juga lihat mungkin ya kalau dianya terlalu sombong atau terlalu ngegede-gedein apa yang nggak ada di dirinya dia. Siapa sih yang mau deket sama orang seperti itu? Yang deket ya cuma ngemanfaatin aja. Ini di keadaannya harusnya mengakhiri gitu ya, harusnya buka lembaran baru lagi. Kalau emang keadaannya seperti ini ya jujur aja apa adanya gitu, sambil kita ngusahain untuk bangkit, tapi ini enggak. Makanya dari keadaan yang dia rasakan, tersakiti sama pemikirannya sendiri, tersakiti sama apa yang terjadi di kehidupan dia ya, tersakiti sama lingkungan intinya. Jadi ngerasa gini, orang teh ngerasa ini semua orang kok di belakang jelek sama aku gitu, tapi di depan kayak baik ya. Dianya nggak nyadar kalau kenapa orang lain seperti itu ya. Dia sebenarnya orang-orang juga tahu gitu ya keberadaan dia seperti apa, keadaan dia seperti apa. Cuman karena dianya emang nggak bisa ngelupain keadaan masa lalu mungkin ya, harusnya buka lembaran baru, tapi ini nggak, kayak masih tetap aja di keadaan yang dulu. Ini karena apa? Karena sebelumnya dia ngerasa diratukan, ngerasa diagungkan gitu, ngerasa diperhatikan sama orang lain. Makanya dia nggak mau buat mengakhiri keadaan seperti itu. Padahal saat ini emang udah semua tahu ya tentang keberadaannya seperti apa. Ini keadaan dia, di keadaannya ke depannya gitu ya. Optimis, apapun yang mau dia kejar, optimis. Cuman nggak tercapai dari segi keadaan, dari segi keuangan. Berarti dari keuangan lagi susah ya, lagi sulit. Keinginan banyak, rencana banyak, pengen gini lah, pengen gitulah dari segi usaha. Cuman nggak bisa memulai Kak seseorang di sini. Karena apa ya nggak bisa memulai? Apa karena dulu naiknya bukan karena dia gitu? Apakah karena orang lain atau faktor orang tua? Bisa. Ini nggak bisa. Kayak nggak bisa memulai seseorang Kak yang harusnya memulai lagi gitu ya, kayak nggak bisa memulai, malah omongan yang digede-gedein. Tahu lah ya kalau omongan yang digede-gedein gitu sama tetangga, sama teman-temannya juga paling diketawain di belakang. Beda di depan kayak yang iya baik, ya nggak taunya di belakang diomongin, diketawain.
nggak bisa kak, ini nggak bisa memulai ya, walaupun dia optimis ya. Zaman udah beda, itu dulu sama sekarang udah beda. Sekarang kayak gimana, dulu kayak gimana, dianya nggak bisa memulai, terus keadaan sekitar harusnya gimana. Ini ada yang pengen dia kejar, ada yang mau dia kejar, tapi kayak yang sulit gitu ya, susah buat menggapainya. Jauh rintangan, banyak halangan di keadaannya. Ini kenapa nggak bisa tercapai apa yang diinginkan, kayak ngikut orang gitu ya kak. Kayak gini, dia dulu di atas gitu ya, usaha dia, kerjaan dia, terus sekarang lagi di bawah, lihat orang maju usaha ini, lihat orang maju ngusahain ini, dia ngikut keadaannya. Ada kemajuan nggak? Enggak. Soalnya apa? Beda, udah beda cara, beda zaman gitu ya. Buat keadaannya, dianya nggak ngikutin zaman, cuman yang digedein gengsi gitu kak. Terus ada rasa sakit hati, ada rasa kecewa juga gitu ya. Di saat dia mau ngikutin orang lain seperti itu, ada yang ngasih tahu nih, ini kayak gini keadaannya, harusnya gini, nggak taunya emang nyakitin seseorang, di sana ngecewain. Yang ada si orang yang ngasih saran, ngasih apa ke dia, cuman manfaatin orang yang udah nyakitin jadi aktorusnya aja. Udah dimanfaatinnya selesai, ya udah pergi gitu. Buat apa masih di sini? Tersakiti, ngerasa dikhianatin gitu ya sama keadaan, ngerasa terkhianati. Justru semakin dia ketakutan sama rasa berkhianat orang lain itu, semakin dia ketakutan juga sama keadaannya, semakin dia terpuruk gitu sama keadaannya. Target kedepannya yang dia cari, pengen ada sesuatu yang bisa dia capai, apa yang dia inginkan gitu. Soalnya dia ngerasa selama ini apa yang dia mau, apa yang dia inginkan gak tercapai. Dari keadaannya kenapa gak tercapai? Karena emang dia nggak bisa memulai sebenarnya di keadaannya ya. Kayaknya dulu gitu seseorang di sini naiknya bukan karena dia sendiri, mungkin karena ada bantuan dari orang lain, atau karena dorongan dari bantuan dari orang tua, dari saudara. Yang saat ini harusnya dia bisa bangkit gitu ya, bisa belajar dari keadaan masa lalu. Tapi ini enggak, karena nggak bisa ya. Tadinya nggak biasa mandiri kak di keadaannya, makanya keadaannya seperti itu gitu ya. Banyak omong sama orang, banyak agul, banyak apa ya yang digede-gedein gitu kan. Seperti itu ya energi karma buat jadi aktorus di bulan Februari Maret. Terima kasih yang udah mampir ke channelnya Rizky Tarot, makasih yang udah subscribe, share, like, komen. Makasih yang udah belanja Rizky Parfum di linknya atau di toko-toko online-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.